oleh kuasa hukum tergugat karena Bapak Ridwan Kamil sudah tidak hadir dan dalam artian tidak menghormati persidangan ini, tidak gentle. Harus diingat, fundamental daripada mediasi adalah para pihak langsung yang ditetapkan mukanya berbicara apakah ini masih bisa didamaikan atau tidak. Statement dari lawyer Bapak Muslim bilang ini kami berhak untuk memutuskan semuanya. Itu sangat beda. Ya. Rekan Muslim itu harus pahami ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Belajar yang baik Bapak Muslim. Itikat baik itu apa? Klien kami ini perjuangan hak identitas anak. Putusan MK-nya ada, ya. Hadirlah di persidangan. Akhirnya apa? Kami juga menghormati sikap dari Bapak Ridwan Kamil. Kalau tidak mau hadir, kami juga tidak mau agenda ini diperlelet-lelet, diperpanjang-panjang, dikarenakan dia tidak hadir, jadi kami terus-terusan nunggu. Jadi maka itu kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim bahwa persidangan ini harus dilanjutkan kepada pokok materi perkaranya yang akan nanti diselenggarakan, nanti akan dijadwalkan pemanggilan para pihak lagi. Ya, sampai sini clear dulu. Yang kedua, saya mau sampaikan, Bapak Muslim tadi menyampaikan kepada Majelis Hakim, kami ini berhak belum mendapatkan, memutuskan semuanya. Saya juga pengacara, mereka senior, yang katanya senior itu kan juga pengacara. Fundamental mediasi itu adalah itikat baik. Kalau Anda tidak bisa memberikan alasan yang sah secara hukum, jangan bilang itu berhak. Ya. Kalau dari kami. Ya segitu aja. Jadi yang kami mau ke depannya adalah kami akan menempuh pemeriksaan pokok materi perkara. Di situ akan terbuka nanti. Bukti-bukti yang akan kami lampirkan itu sangat mengejutkan. Ya, pemeriksaan saksi-saksi fakta, pemeriksaan saksi-saksi ahli, pemeriksaan maksud saya fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan itu juga akan terbukti. Biar publik yang menilai. Perjuangan klien kami, Lisa Mariana, yang mengatakan bahwa buah hasil anaknya Selin adalah hasil perbuatan dari Lisa Mariana dan Ridwan Kamil. Makanya kami tempuh upaya hukum gugatan itu. Gitu. Pada saat apalagi kan pada saat itu terjadi ketegangan ya Bang tadi di dalam mediasi. Tegang tidak, mungkin salah paham aja ya. Kalau rekan tergugat menganggap tegang, mungkin dia memang batasan profesionalnya tegang. Kalau kami tidak. Kami secara profesional, kami sudah sampaikan resume kami. Ya, resume ini sini, ini resumenya ini. Kami berpacuan kepada peraturan Mahkamah Agung. Halo, kita jalankan undang-undang dong. Ya, kalau dia nggak hadir, ngapain kita tunggu 30 hari? Emang dia siapa? Hukum di negara ini kan jelas. Kami ajukan resume. Ini poin pokoknya saya bacakan. Ya, bahwa berdasarkan mediasi pertama yang mana prinsipal dari tergugat tidak hadir dalam agenda mediasi tersebut dengan alasan yang tidak sah sesuai isi pasal 6 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka tergugat dapat dikatakan tidak memiliki itikat baik sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Ya. Selanjutnya, kami sampaikan kepada hakim mediator yang terhormat agar dapat mewajibkan prinsipal selaku tergugat hadir dalam agenda mediasi selanjutnya. Faktanya adalah hari ini sidang dia tidak hadir. Surat yang diberikan nama dia surat kosong, tidak ada pekerjaan. Yang bertanda tangan di bawah ini Ridwan Kamil. Saya sibuk kerja katanya, tapi tidak bisa menjelaskan kerjanya apa. Dia kerja di mana sekarang? Nggak beralasan hukum.
Maka dari itu kami bilang ya bahwa akibat yang dilakukan ketidakhadiran tergugat tersebut, penggugat mengalami kerugian material dan materi. Kami hadir kok dari Jakarta terus ya sidang di Bandung. Bapak RK kan tinggal di Bandung, 15 menitnya ke pengadilan. Sesibuk apa sih kerjanya? Tiap seterusnya kan suratnya Pak Muslim katanya seterusnya dia tidak bisa hadir. Presiden aja bisa hadir kok kalau memang membutuhkan. Dia kan sipil sekarang. Ya, jadi kami memohon karena itikat tidak baiknya dari tergugat dan tidak bisa menunjukkan alasan yang sah, dia tidak bisa hadir di mediasi, maka kami mohon kepada majelis hakim mediator agar persidangan ini dimasukkan ke pemeriksaan pokok materi perkara. Begitu. Abang kan memutuskan untuk pihak Lisa deadlock ya? Bukan kami memutuskan. Oh iya bukan. Bukan kami, harus diperjelas. Yes. Yang memutuskan yang ini, hukum yang peraturan, ya saya bacakan, peraturan nomor 1 tahun 2016, prosedur mediasi di pengadilan. Bukan pihak penggugat yang memutuskan, tapi hukum yang memutuskan. Oh, iya. Dia tidak menghormati persidangan, dia tidak ada itikat baik, tidak memiliki alasan hukum yang sah, tidak hadir. Maka mediasi itu dianggap gagal. Paham? Itu. Oke, tadi kan Pak Muslim bilangnya kan dia sebagai arsitek ya. Mungkin bisa pernah sih bicara mungkin ngobrol antara benar nggak sih dia seorang arsitek seperti apa pernah Iya, serius ya ya? ngobrol pas masih berhubungan ya dulu ya. Ya tapi ya itu ngobrol biasa aja. Ya. Ya kalau Seperti misalnya ya orang layaknya pacaran biasa gitu kan, ngobrol-ngobrol. kalau dia arsitek sedang mengerjakan satu proyek apa, tunjukkan mana Betul. penunjukan proyekmu Bapak, Ya. mana proyek di mana kau kerjakan. Kalau secara fair, ya dong. Kalau dia tunjukkan, saya lagi bangun proyek IKN misalkan, saya arsiteknya. Oh ya sudah, Betul. nggak apa-apa dia nggak bisa hadir. Ya dong, gitu loh. Saya juga sibuk kok mas, kalau ngomong sibuk benar. Iya. Semua sibuk loh. Saya yakin juga abang-abang rekan media ini juga sibuk kok. Sesibuk apa sih gitu kan? Cuman ini upaya hukum sudah serius, jangan main gitu aja. Kita sendiri mungkin merespon main-mainnya Pak Ridwan Kamil seperti apa mungkin bisa dibilang menyepelekan itu gimana? Ya dia memang selalu menyepelekan. Makanya kan ya udah sampai saat ini gitu loh. Saya berspeak up gitu loh. Selalu begitu. Jadi kan gini ya, keterbatasan klien kami ini, dia seorang ibu, dia menempuh upaya hukum ini merupakan salah satu upaya terakhir. Jika para pihak sudah tidak ada lagi jalan keluar, adanya pengadilan untuk memutus perkara ini. Yang kami harapkan adalah kami tidak minta macam-macam kok. Kami meminta untuk penggugat dan tergugat secara bersama-sama melakukan tes DNA. Tes DNA itu dikeluarkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 yang mana putusan tersebut menganulir tidak adil jika ada anak yang lahir di luar perkawinan hanya dikaitkan dengan ibunya. Dia berhak mendapatkan identitas anak yang dikatakan oleh klien kami, anaknya ini adalah anaknya Ridwan Kamil. Buktikan yuk kita sama-sama tes DNA. Itu kan fundamental daripada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46. Sangat berdasar. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Bapak Ridwan Kamil itu, itulah yang kami tempuh sekarang. Jadi menurut kami, hasil mediasi hari ini kami tidak kecewa. Yang terbukti adalah kami malah semakin semangat yakin bahwa memang Bapak Ridwan Kamil dan tergugat tidak siap menghadapi gugatan kami. Tidak siap. Kalau dia fair, membuktikan dirinya tidak bersalah, ya bilang dong.
datang dong ke persidangan. Ingat ya, coba rekan-rekan media buka siaran pertama yang mengucapkan mulut pertama kali siap tes DNA adalah dan bermartabat adalah Ridwan Kamil melalui pengacaranya si Muslim satu. Jangan cuma nantang-nantang aja Jangan cuma dong. nantang-nantang doang. Di media. Saya siap tes Di mediasi beda, di media beda ngomongnya. Saya siap tes DNA melalui perintah DVI Polri. Harus diingat, Bareskrim Polri tidak berhak memerintahkan untuk tes DNA. Laporan dia adalah undang pencemaran nama baik. Putusan tertinggi di Indonesia inilah putusan pengadilan. Yang kedua, alasan dia atas perintah pengadilan. Ini kami lakukan. Sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Atau ketiga, kesepakatan bersama. Di mediasi ini kan sebenarnya ada peluang. Mediasi ya udahlah, nggak usah laporan, nggak usah lah gugat-gugatan. Kita sepakat bersama, sama-sama tes DNA ya. Benar gak? Fair gak? 3 statement itu keluar dari mulut Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya Muslim. Ya. Ada lagi? Bang, perihal tadi kalau pihak sana kan mengatakan bahwa tentang tes DNA begitu Bang. Lalu kalau Abang sendiri untuk tes DNA sendiri, apakah setuju untuk diadakan di Mabes oleh pihak kepolisian atau keinginan dari Abang ada nggak sih niatan untuk di luar dari situ? Itu seperti apa? Kan saya sampaikan tadi bolak-balik. Bapak Muslim Polri. Dia kan juga udah lucu, alur pikir hukumnya lucu, pencemaran nama baik tapi disuruh tes DNA. Belajar hukum lah Pak Muslim. Mana ada, perintah DNA itu tidak dikeluarkan Bareskrim, pengadilan. Gitu loh, capek ngejelasinnya. Kalau emang dia gentle, yaudah ayo sama-sama tes DNA, gak usah lah pakai hukum-hukuman. Capek kali dengerinnya. Dari mana perintah Bareskrim bisa menyuruh tes DNA? Pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Pak Muslim di Undang-Undang ITE itu adalah outputnya pemulihan nama baik. Itu logika hukum. Dari mana pencemaran nama baik tiba-tiba tes DNA? Polisi itu berhak menyidik perkara setelah lengkap. Emang kalau betul laporannya betul, nggak main-main laporannya, itu bisa naik ke kejaksaan, jaksa baru di persidangan. Di persidangan lah baru diputus oleh majelis hakim gitu loh. Jangan dong main-main. Kalau nggak siap menghadapi pertempuran ini, ya sebaiknya angkat bendera putih gitu loh. Ya kan? Berarti bisa dibilang tuh semakin mendekatnya nanti after sidang mediasi ini berarti sudah sedikit menemukan titik terang ya Bang ya? Bukan menemukan titik terang. Justru kita akan buka fakta yang sesungguhnya. Kita akan buka fakta yang sesungguhnya. Ada majelis hakim wakil Tuhan di negara ini yang dapat memutus perkara bagi pencari keadilan klien kami Lisa Mariana mendapatkan keadilan untuk anaknya mendapatkan identitas di negara Republik Indonesia. Sangat tidak adil bahwa seorang anak lahir di luar perkawinan tidak mendapatkan identitas, sedangkan sudah ada aturan Mahkamah Konstitusi nomor 46 yang mengatakan tidak adil jika anak di luar perkawinan itu hanya hubungan dengan ibunya saja. Harusnya bisa dipulihkan dengan bapaknya jika dilakukan tes DNA. Saya kembali bilang, semua pakar hukum di dunia ini, terkhususnya di Indonesia ini, pakar hukum tidak akan bisa yang bilang bahwa anaknya si Lisa Mariana dan Ridwan Kamil itu adalah iya atau tidak. Yang bisa mengatakan itu anaknya RK dan Lisa hanyalah kedokteran. Dan ingat, tes DNA itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Ada anak Selin hadir klien kami Lisa, dan bapaknya yang klien kami, bapaknya si anak ini yang menurut keterangan klien kami itu yang kita suspek adalah Ridwan Kamil. Ini 3 pihak hadir datang ke rumah sakit
dia ambil sampel 1, sampel 2, sampel 3. Jika identik, ya itu anaknya. Jika tidak identik, ya klien kami sudah siap konsekuensi hukumnya. Lu ngoper kan? Klien saya coba kasih tahu. Mau koper, borgol. Borgol, silakan. Hah? Tapi kalau emang negatif itu kayaknya direkayasa. Enggak, kita nggak bisa bilang rekayasa. Saya bilang, kami mau tes DNA ini dilakukan 2 kali dan rumah sakit berbeda. Saya mempercayai kepolisian Republik Indonesia, tapi kami berhak untuk meminta tes DNA ini dilakukan juga di luar negeri, ya, agar pembanding. Jurisprudensinya sudah ada kejadian kayak gini sebelumnya, ya, sudah ada kejadian. Pertama tidak identik, yang kedua tidak identik, dan ternyata yang dipakai yang kedua. Jurisprudensinya udah ada, cari sendiri siapa orangnya, ya. Jadi kita bukan tidak percaya, tapi kita mau fakta hukum itu harus diterangkan dan transparansi ini harus jelas. Bang, sedikit menekankan kembali. Berarti hasil dari deadlock tadi berarti bukan dari keinginan abang. Soalnya dari pihak sana mengatakan itu dari abang. Pihak sana yang mau deadlock, itu gimana? Oh, salah lah, nggak ngerti hukum itu ya. Ini ya, saya terangin lagi. Iya. Dia bawa surat yang menandatangani Ridwan Kamil. Katanya dia kerjanya nggak jelas, skopnya apa. Katanya dia apa, arsitek. Dia kan udah nggak pejabat publik nih, udah sipil, arsitek. Seharusnya kalau ada tugas arsitek jelas dong, kerjanya di mana, ngapain gitu segala macam. Ya, saya sampaikan. Dia kerja di mana sekarang? Kerjain apa? Kok bisa sampai sidang seterusnya tidak datang? Loh, saya bilang lagi dong ke majelis hakim mediatornya, Bapak mediator, kami ini udah serius. Kalau begini caranya bagaimana mediasi mau berjalan? Akhirnya diputuskan oleh hakim mediator, ini tidak ketemu deadlock akhirnya, makanya masuk materi pokok perkara. Ya, jadi jelas yang tidak mengerti hukum adalah Bapak Muslim. Kan tadi dia bilang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 alasan yang sah, alasan dia aja tidak sah. Alasannya sah, alasan dia kerja aja nggak sah. Kerja di mana sih Bapak? Gitu loh. Berarti nggak sah. Yang memutuskan hakim mediator. Kenapa jadi kami? Justru kalau Bapak Ridwan Kamil tadi hadir, bagus. 30 hari kita ladenin. Kalau bisa tiap hari saya bersidang di Pengadilan Bandung. Kalau menemukan win-win solution. Ya, saya ulangi sekali lagi. Deadlocknya tadi mediasi itu dikarenakan Ridwan Kamil tidak dapat menunjukkan alasan yang sah secara hukum berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Dan kami menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki itikat baik di dalam pasal 7 pada Perma Nomor 1 2016 ini. Ya,